Gas. Ready? Hari ini kita mau kemana? Hari ini kita akan ke Yogyakarta. Ikuti keseruan kita hari ini. Flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rocking boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a movie. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top, for the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan pergi ke Yogyakarta dan kita berangkat jam 7 pagi. Halo guys. Bersama teman-teman. Ini orang mau ya. Halo. Bos, ke mana bos? Boleh tuh. Assalamualaikum barudak. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Hari ini saya mau ngetrip lagi nih. Tapi trip kali ini rasanya spesial banget karena saya nggak sendirian, melainkan ditemani sama manusia-manusia yang udah bareng saya sejak zaman sekolah. Ya betul sekali, teman-teman masa kecil dan masa remaja saya, dan dicampur dengan teman saya yang udah ada di Ciamis. Kalau ngomongin liburan, Jogja lagi. Kayaknya Jogja tuh emang udah jadi pilihan utama seluruh umat manusia di Jawa Barat ya kalau lagi liburan. Otak tuh kayak otomatis ngarahin kompas ke sana. Dan kali ini kawan-kawan dari Majalengka main ke tempat saya di Ciamis. Bermodal obrolan santai di grup WA, sedikit rencana, tanpa wacana, dan ternyata berangkat juga. Singkat, padat, berangkat. Kita bakal menempuh perjalanan kurang lebih 290 kilometeran ke Jogja. Sebenarnya bukan tempat wisatanya sih yang kita kejar, tapi cerita di sepanjang jalannya yang berharga, plus lumayan lah ya buat bahan pamer ke teman-teman tongkrongan yang gak ikut, biar mereka nyesel. Kita berangkat dari Ciamis sekitar jam 7:30 pagi. Semalam anak-anak dari Majalengka udah mendarat duluan di Ciamis, jadi pagi ini kita bisa start dengan kondisi yang bugar. Cuaca hari ini bersahabat banget, meskipun sesekali ada gerimis tipis yang turun. Tapi sama sekali gak ngurangin semangat kami. Pemandangan kiri kanan bener-bener kita nikmatin, apalagi euforia touringnya masih kerasa anget banget. Dan rutenya sendiri, kita bakalan ngelewatin Banjar, masuk ke Cilacap, Banyumas, Kebumen, lalu melipir ke arah pantai Petanahan, menyusuri jalur Denles, Purworejo, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, dan baru kita masuk ke Yogyakarta. Setelah sekitar 2 jam berkendara, kita mutusin buat menepi di rest pertama kita di daerah Wangon kalau nggak salah. 2 jam perjalanan kita sudah rest area dulu. Kita istirahat dulu di Pamat Wangon. Tapi jujur, kita gak akan menceritakan jam berapa kita tiba atau di mana persisnya kita berhenti. Kenapa? Karena kita juga lupa buat ngingetnya. Saking asiknya nikmatin aspal. Pesan kas. Wah, capek tuh? Kurang. Aing mah beri jam masuk angin. Tuh ya kempetai tentara Jepang.
Meskipun cuaca siang itu terik dan mulai menembus jaket, tapi ngeliat muka-muka antusias dari anak-anak yang lain rasanya capeknya tuh kayak nguap gitu aja. Saya malah makin semangat buat gas lagi. Sepanjang jalan suasana di Intercom bener-bener rame. Kita hahaha sepanjang rute karena terhubung di satu frekuensi yang sama. Udah berasa kayak ibu-ibu lagi ngerumpi di pasar. Sampai akhirnya perut mulai ngirim sinyal lapar. Dan kita pun menepi di warung sate bebek daerah Tambak Banyumas. Kalau saya salah sebut lokasinya tolong dibantu koreksi di kolom komentar ya. Menyantap sate bebek di siang hari yang terik ternyata nikmatnya luar biasa. Alasan kita makan di sini sederhana. Pertama, saya emang sering rest di sini kalau lagi touring ke arah Jawa Tengah. Kedua, tempat ini emang udah legendaris banget di kalangan para rider di YouTube yang sering singgah ke sini. Nama tempatnya Sate Bebek Paiman. Karakternya tuh unik banget. Daging bebeknya empuk, gak ada bau amis sama sekali alias bau hanyir tuh gak ada. Dan bumbunya ngeresep sampai ke dalam. Oh iya, kalau teman-teman punya rekomendasi tempat makan atau rest area yang asik di sekitaran jalur ini, bisikan kita di kolom komentar ya. Beres makan dan istirahat sejenak di Masjid Seberang Bebek Paiman, kita langsung pasang helm lagi. Tujuan selanjutnya jalur lintas Selatan Jawa alias jalur Dendles. Begitu roda masuk ke jalur ini, Intercom langsung riuh lagi. Anak-anak antusias banget karena buat beberapa dari mereka ini adalah pengalaman pertama kalinya ngerasain aspal lurus Dendles yang terkenal itu. Bayangin aja 80 km lurus terus. Ngantuk gak tuh? Kadang kita emang suka bosan ya kalau harus datang ke tempat yang sama berulang kali. Tapi bagi saya esensinya berubah ketika kita pergi dengan orang yang berbeda. Walaupun saya udah khatam jalur ini. Kalau buat teman-teman ini hal baru, pasti bakalan tetap saya antar dengan senang hati. Sekarang peristirahatan yang berapa? 4. Keempat ada di Dendles di daerah Purworejo. Sebentar lagi kita masuk ke daerah istimewa Yogyakarta. Ya, bentar lagi istirahat dulu. Bagaimana pertama kali naik motor jauh-jauhan? Seru banget. Asaku mecak teh. Asa aku mecak. Asa air resepnya. Tapi ya namanya juga manusia. Jalur lurus ditambah cuaca yang panasnya minta ampun, bikin kita cukup merod alias gempor juga. Fisik emang gak bisa bohong kalau udah didera hawa terik. Meskipun semangat di dada masih membara, tapi kita harus tahu diri sebelum mesin atau badan yang tepar. Ngaso dulu sebentar di pinggir jalan. Lurusin kaki sambil nyari yang segar-segar. Mari kita ademkan pikiran dulu CS, sebat dua bat mah masa enggak juga sama sekali. Kita minum dulu, penyegaran dulu karena suhu tubuh ini udah terlalu panas. Penyegaran dulu, bismillah. Mau terus kemana? Kita sekarang mau ke Obelix Boy. Ikutin kita terus. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Di tengah perjalanan panjang ini sambil ngelihat kaca spion dan barisan motor teman-teman di belakang, saya jadi mikirin satu hal. Di jalanan sejauh apapun rutenya, kita gak pernah bener-bener sendirian. Selalu ada cerita di baliknya. Ada tawa yang dibagi pas lagi bahagia, dan ada pundak kawan yang menguatkan pas kita lagi ngerasa capek-capeknya. Itu sih yang bikin perjalanan terasa mahal.
Setelah perjuangan nembus kemacetan menuju Obelix, akhirnya kita sampai juga di Obelix Hills. Kalau dihitung-hitung biaya masuk ke sini emang terbilang cukup pricey sih, atau mahal buat dompet bagi kaum mendang-mending ya. Tapi ya udahlah ya, namanya juga lagi liburan, masa mau medit-medit. Dan sebagai informasi buat kalian juga, kalau masuk ke area sini itu kita harus bayar retribusi kawasan dulu di depan. Baru nanti pas di gerbang Obelixnya kita bayar tiket masuk lagi sebesar Rp50.000 per orang. Di dalamnya sendiri sebenarnya adalah hamparan spot nongkrong di atas bukit. Bukit apa karstnya ini ya? Kalau kalian mau dapat spot yang view-nya premium dan bagus banget buat foto, kita harus bayar lagi dengan sistem minimal pembelian. Kalau spot yang biasa ya harganya standar. Tapi gak apa-apa, tempat ini memang nawarin pemandangan yang bagus. Cakep banget pokoknya. Menariknya lagi, kemarin kita kebagian nonton pertunjukan yang lumayan oke. Konsepnya tuh mirip-mirip tarik kecak di Bali tuh di Uluwatu. Tapi yang ini dibikin versi khas Obelix lewat perpaduan drama teatrikal, tarian modern, dan tata lampu yang megah banget di atas bukit. Seru sih dan menghibur banget buat nutupin perjalanan hari ini yang lumayan cukup lelah. Karena jam udah nunjukin larut malam dan badan udah ngirim sinyal minta buru-buru diposisikan horizontal alias mau ngahunjar, waktunya kita istirahat. Kita langsung gas ke penginapan, taruh barang, dan tanpa babi bu lagi langsung kita tidur buat nge-recharge energi. Aduh. Halo. Apa kabar? Apakah sudah simuman? Halo. Tidak bisa berbicara, WhatsApp saja. Ngomong atuh bos. Oh kan video, sebenarnya video call. Ayo kikiana nama atuh. Halo guys, kita ini mau siap-siap mau ke Prambanan. Kipas angin pada mana noise. AC gelembung. Kita lagi siap-siap mau ke Prambanan, jadi nanti sekitar pukul 8.30 kita berangkat dari sini. Berapa menit ke Prambanan? Boleh di-spill nggak tempat tidurnya? Kita tempat tidurnya seperti ini ya, mohon maaf masih balatak soalnya baru bangun, belum beres-beres tuh. Ya sini ada AC gelembung, tinggal dinyalain. War seperti itu. Dan yang lain juga teman-teman sama atau seperti itu, ada yang kipas ini sampai kepala ke sahabat. Ini memang konsepnya kita study tour di bus sleeper. Masih semangat? Semangat. Kebetulan kita disponsori oleh siapa? Kita tidur di barak guys. Regen. Ini Regen ya. Oke guys, hari ini kita persiapan. Mari kita menuju surga. Menyerah boy. Anak-anak sudah menyerah di lokasi ini. Sudah pada angkat tangan guys. Sudah pada angkat tangan mereka. Ya, selamat pagi-pagi menjelang siang teman-teman. Ini hari ini kita pagi-pagi ini kita mau pergi ke Candi Prambanan. Memang dari rencana kita berangkat jam 7 pagi itu harusnya udah ke Pasar Ngasem, karena memang kondisi keadaannya memang semalam sudah lelah dan pagi-pagi bangunnya siang, jadi kita berangkat jam 8:30. Gak apa-apa lah, kita nikmatin aja karena sedang liburan. Ya, hari kedua. Tentunya gas lagi barudak. Pagi ini kita mutusin buat merubah haluan sedikit ke Candi Prambanan. Jujur, ini agak melenceng dari rundown awal yang kita bikin. Tapi ya gak masalah lah ya. Buat kita yang hobi touring, tempat wisata itu sebenarnya cuma bonus alias pemanis aja.
nilai utamanya tetap ada pada proses menikmati perjalanan. Tapi kalau dipikir-pikir, aneh gak sih touring jauh-jauh mainnya ke Prambanan? Gak apa-apa lah ya, biar ada bukti otentik kalau kita beneran ke Jogja. Meskipun vibes-nya jadi berasa kayak lagi ikut study tour zaman sekolah dulu. Gorila. Video aduh. Aduh. Jang, bapak kerulin jang. Hari ini kita sedang berada di Candi Prambanan, dimana kita akan berwisata ke tempat sejarah yang nilai historinya itu sangat tinggi sekali. Kita lihat dulu ke sana, tiketnya harganya berapa? Mana tiketnya? Ini kira SMP dan Oke, sekarang kita udah di dalam. Buat informasi tiketnya, masuk ke sini dikenakan tarif Rp50.000 untuk turis domestik kayak kita-kita ini. Berjalan di antara bangunan batu ini bener-bener bikin nostalgia ke masa-masa sekolah dulu. Rasanya kayak dejavu. Meskipun saya pribadi udah beberapa kali kesini, saya tetap dibuat takjub sama kemegahan Candi Prambanan. Menurut sejarahnya, candi Hindu terbesar di Indonesia ini dibangun sekitar abad ke-9 sebagai bentuk persembahan untuk Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Dan kalau ngomongin Prambanan, pasti gak lepas dari legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso yang katanya membangun 1000 candi dalam semalam karena urusan asmara. Gimana tuh bikin 1000 candi? Orang geus aya di Pirimbinin. terakhir kadera. Sini piring dah. Karena kita mari aing. Oh kamari aing mah SMA, SMP. Ayo teketan pemajikan ka dia. Pirimbinin. Mau naik mobil gitu. Hah? God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Emang sih cerita rakyat dari dulu sampai sekarang tetap menarik buat didengar langsung di tempatnya. Puas keliling dan foto-foto di Prambanan, kita langsung balik ke penginapan pertama buat packing kilat. Kita bawa semua barang bawaan kita buat pindah ke hotel baru. Alasannya, biar dapat suasana yang beda aja. Dan sampailah kita di Hotel Sartika. Saya sendiri kurang hafal ini masuk daerah mana persisnya. Yang jelas lokasinya masih di tengah kota banget dan strategis kalau mau nyari apa-apa atau mau pergi kemana-mana. Pikir tadi guys ngomong it's over sana barejeng. Bawa ting hotel Pertamina wae tuh. Di masjid. Suku-suku sama. Lain suku aing eta mah. Jangan. Molina kena 11.000. Lapar, tara lapar. Eta nu molina kena 11.000. Ya nu ketok. Kamar batur ya.
Malam harinya, agenda wajib dipenuhi. Kita berburu kuliner khas Yogyakarta, gudeg. Ya, kita akan ke Gudeg Yujum. Sekalian jalan-jalan santai di kawasan Malioboro. Rasanya emang kurang afdol dan kayak ada yang kurang kalau ke Jogja tapi gak nyempetin mampir ke sini, ya gak sih? Gimana pesannya untuk Yujum? Jujur enak sekali, rasanya diterima buat orang Sunda, manis tapi nggak terlalu manis. Tapi saya kita bekian. Hah? Saya kita bekian dahar kuing. Betul. Beki Orang Jawa aja. saya beki amis saya. Enak sih, enak. Enak. Black rice. Yo, baru dah. Well. Udah lama di sini jadi. Geblek, kayaknya orang Sunda ya. Karena KPDM. KPDM Yogyakarta. Seru banget rasanya sih kalau pergi rame-rame kayak gini. Meskipun Jogja malam ini rame banget, macet di mana-mana dan antrean panjang, semuanya tetap bisa dinikmatin dengan santai kalau kita perginya bareng-bareng orang yang satu frekuensi. Mokondo di sana nggak? Mokondo. Oh, Mokondo. Model konsisten dan doa. Anjay. Jadi kemana? Ini bagian kemana? Hari ini sekarang kita mau kopi-kopi santai dulu. Dari kemarin kita belum kopi Mana bareng. tempatnya? Mana tempatnya sih? Blue Butter. Oh, Blue Butter katanya. Nah, ada kucing gede. Kalau ini kucing garo. Di jalan ada. Kita kecil sana. Kopi bos, kemana bos? Kemana tuh Blue Butter. Oh. Mentega biru. Macet, anjis. Rumpang lagi masih macet. Weh, geblek, kumaya orang. Kelabu ya geblek. Mau lihat aja. Kesana. Anjing, pada kalau ucing itu ucing. Oh iya, sempat kepikiran juga nih. Dulu pas zaman sekolah, anak-anak dari Tanah Sunda kalau study tour, kan rata-rata milihnya ke Jogja ya. Nah kalau orang Jogja asli, mereka kalau study tour sekolah perginya kemana ya? Ada yang tahu nggak? Coba komen di bawah. Tuh, ngantri yang tadi itu. Muter, ya orai. Cinggelo ya. Pagi berikutnya, last day, alias poe terakhir. Ada yang bisa tebak kita lagi di mana? Yap, kita lagi di Pasar Ngasem. Pasar Ngasem ini sekarang udah bertransformasi jadi pasar wisata yang hits banget. Pasti sering lewat di FYP TikTok kalian kan? Tempat ini terkenal banget sama kulineran paginya yang kental dengan nuansa tradisional. Di sini super rame dan udah pasti harus siap antri. Tips dari saya, kalau kalian dalam kondisi lapar tingkat akut alias lapar pisan, mending gak usah atau jangan langsung kesini deh. Daripada nanti kalian uring-uringan teparugo, aral tepugo nungguin antrian. Tapi kemarin kita bela-belain ngantri dan untungnya rasanya emang se-worth it itu sih. Enak banget dan harganya ramah di kantong meskipun harus ngantri. Time to get there. It's gonna take some time. I wanna make it fast. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time. You wanna make it last. Oh, sing now to me, baby. Won't you sing to me your name? I've been looking for something crazy. I've been looking for something to tame my sin and still my criticizing my hopeless heart. But
just wants to come on. Bisa tapi keluar Her. Yeah, I found you outside, baby. You know I found you Anomalinya standing in antrinya. the rain. You were holding a pound of heartache. Oh, you were wearing it like shame. Oh iya, agenda sarapan di Pasar Ngasem ini sekaligus jadi tempat terakhir kita di area Jogja Kota sebelum kita bergerak pulang. Tos resep. Tadi kan pas berangkat asa resep. Ayeuna mah tos resep. Sembari jalan arah pulang, kita mutusin buat melipir dulu ke daerah Kulon Progo. Tepatnya ke Menoreh View. Tempat ini adalah spot nongkrong yang asik banget dengan latar belakang perbukitan Menoreh dan hamparan sawah hijau yang luas. Anak-anak emang udah ngepik ngincer tempat ini dari awal gara-gara sering nonton keseruannya geng The Prediksi pas kesini. Agak FOMO sih alias tuturut munding emang. Tapi pas lihat lokasinya langsung secara visual, tempat ini emang seoke itu dan cocok banget buat jadi tempat singgah terakhir sebelum kita benar-benar keluar dari provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Touring kali ini benar-benar mengesankan buat kita. Terutama karena bisa ngelihat antusiasme dari teman-teman yang baru pertama kali memberanikan diri bawa motor sendiri jarak jauh sampai ke Jogja. Perjalanan itu emang bukan soal seberapa cepat kita sampai di tujuan, tapi tentang seberapa banyak momen kebersamaan yang bisa kita simpan dalam ingatan. Dan hari ini kita emang harus pulang untuk kembali bersiap menghadapi realitas rutinitas esok hari seperti biasanya. Tapi gak apa-apa, seenggaknya baterai pikiran kita udah keisi penuh lagi sekarang buat kerja lagi. Rute pulang kita gak jauh beda sama waktu berangkat kemarin. Kita ngelewatin Kulon Progo, mengarah ke Denles, Purworejo, Kebumen, Cilacap, keluar di daerah Jatilawang dan masuk kembali ke jalan nasional hingga akhirnya sampai ke Ciamis. Pantai Jetis, kita berada di Pantai Jetis sebelum pulang Majalengka. Kan kami dah. Itu tanya nanya masalah langsung 5. Nanya kena. Di mana ya teh? Oh, Lumbir. SPBU Lumbir. Lumbir. biar jauh-jauh Masih berada di Jateng ini. Sekitar 2 jaman lagi lah. Kurang lebih 2 jam ke Majalengka, kurang lebih 4 jam setengah. Tadi lihat di Google. Perjalanan yang sangat menyenangkan. Rame di jalan. Kami di jalan. Masih bisa kena sikat gigi. Betul. Jadi habis dari mana aja kemarin teh? Kemarin kita habis dari Omelik, Terus
Dari Obelik kita ke Malioboro, terus ke Prambanan. Dari Prambanan kita kulineran ke Gudeg, apa namanya? Lujum. Terus kemana deh sih? Kemana deh? Hah? Oh Menoreh. Pagi-pagi ke itu dulu ke pasar. Pagi ke pasar Ngasem, kita beli namanya jenang Bu, Yang antrinya yang luar biasa, kita 1 jam. Nanti dari jam 6 kita dapat jam 7. Luar biasa, mantap makanannya, keren. Satu hal yang pasti, kalau udah ngumpul sama temen lama begini, sedewasa apapun umur kita sekarang, kita bakal otomatis ngerasa seru-seruan bareng lagi tanpa beban. Persis waktu kita masih sekolah dulu. Yap, sampai disinilah petualangan kita kali ini. Selesai sudah touringnya teman-teman. Kira-kira rute selanjutnya kita bakalan gas kemana lagi ya? Tulis saran kalian di komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di trip berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah barudak.